berarti artinya TV One tidak kuat, gampang diintervensi. Karena saya di TV One ini sudah berkali-kali dibatalkan sebagai narasumber. Ada intervensi. Ada intervensi dari pihak-pihak yang tidak ingin kebenaran itu sampai di media. Kita udah ngalamin itu Pak Kamarudin, kita udah ngalamin itu. Kita udah ngalamin masalah mandatori. Udah ngalamin. Kita ini negara apa? Dikit-dikit teriak HTI, khilafah. Ini demokrasi kan sekarang? Ini di media loh ini. Ini media. Media itu mestinya berimbang juga. Media yang harusnya berimbang itu media, hukum. Dan ini TV One loh ini. Ini TV One yang kelihatannya berimbang. Lu lihat ini. Kalau memang TV One begini mudah diintervensi, saya pun tidak mau lagi jadi narasumber di TV One sampai selama-lamanya, kan begitu. Saya pikir begitu, artinya supaya kasih pelajaran juga kepada mereka, jangan mudah diintervensi. Dan berapa duit saya sama Susno Duaji diuangkan untuk menghilangkan saya jadi narasumber, kan begitu, harus jelas juga gitu loh. Saya pikir gitulah kira-kira. Nah tuh, iya, ngilangin mereka jadi narasumber itu berapa duit ya? Siapa yang ngasih duit itu ya? Jangan Pak Kamarudin gitu, bisa ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerennya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber aja yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu insya Allah menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, setelah banyaknya ya dalam tanda kutip kesan-kesan pembungkaman terhadap orang-orang yang kritis terhadap penegakan hukum, kebijakan pemerintah di era rezim kepemimpinan Jokowi ini, ada berita menyedihkan lagi guys. Ya, pembungkaman kembali terjadi. Jadi pembungkaman ini nggak cuma di
nggak cuma di apa ya, dengan penegakan hukum, tapi sampai ke media, bahkan media sekelas TV One. Ya, kemarin itu ada acara katanya catatan demokrasi ya. Tapi di acara catatan demokrasi itu Bapak Kamarudin Simanjuntak itu di detik-detik akhir yang sudah diundang jadi narasumber justru dicekal gitu. Dan ini ada di channelnya Inang Irma Simanjuntak ya. Irma Huta Barat, maaf, di Inang Irma Huta Barat, Bapak Kamarudin Simanjuntak ya. Nah, ini apa? Kita ini negara demokrasi apa negara komunis atau negara kerajaan sih? Bambang Tri dan Gus Nur mengalami hal itu dan sebelum-sebelumnya sudah banyak juga. Sementara yang lain yang dilaporin juga nggak ada tindak lanjutnya. Sekarang ada, ya emang ngeselin sih ya. Tapi kita lihat dulu nih, ini ada rekaman 6 menit dari channel Inang Irma Huta Barat ya. Kita lihat nih ya, kalian juga yang subscribe channel ini jangan lupa, kita ini perlu bersatu semuanya, bedakan suku, agama, ras, jadi satu dulu ya. Itu kalian subscribe channelnya Inang Irma tuh. Nih ya, kita lihat pernyataannya Bapak Kamarudin. Catatan demokrasi TV One. TV One loh ini. Gimana TV yang lain? Ini kita lihat dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mainstream media memang sudah tidak bisa diharapkan lagi kan. Baik, yang mau saya omongkan adalah katanya kita ini Indonesia negara demokrasi. Sehingga TV One bikin nama channelnya Catatan Demokrasi. Saya sama Susno Duaji diundang menjadi narasumber, demikian juga Edi Hasibuan, kemudian apa tuh Inang Irma, Otto, kemudian siapa namanya itu Roni Talapesi, kemudian Kiai Haji Sumarno Safi'i. Tetapi detik-detik terakhir kita sudah sampai di TV One, tiba-tiba pihak ketiga mengintervensi TV One. Tidak boleh saya diikutkan untuk di wawancara jadi narasumber, demikian juga Susno Duaji. Lu lihat ya, Pak Kamarudin itu dengan tenang dia sama senyum, sama tenang, gestur tubuhnya itu tenang gitu. Mantan Kabar Reskrim tidak boleh. Pak Susno Duaji udah tiba tadi sini, udah dekat sini, akhirnya dia putar balik kanan dia. Balik kanan dia ya. Saya beritahu sama itu nggak percaya, makanya aku tungguin itu di sini. Nah, sekarang kita sudah sama-sama di sini. Maka saya berjanji inilah terakhir saya datang ke TV One. Saya tidak akan mau lagi mengisi TV One yang manapun. Berarti artinya TV One tidak kuat, gampang diintervensi. Karena saya di TV One ini sudah berkali-kali dibatalkan sebagai narasumber. Ada intervensi. Ada intervensi dari pihak-pihak yang tidak ingin kebenaran itu sampai di media. Kita udah ngalamin itu Pak Kamarudin, kita udah ngalamin itu. Kita udah ngalamin masalah mandatori, udah ngalamin pembungkaman itu, udah ngalamin. Tapi ini loh TV One ini masalah hukum loh ini. Wow. Dulu waktu masih zaman Karni Ilyas sudah dibangun panggung yang sangat mewah di Hotel Borobudur. Kemudian saya jadi narasumber utama, 5 menit sebelum tayang dibatalkan juga. Maka saya protes kepada siapa itu Karni Ilyas. Itu sebabnya saya tidak pernah lagi mau mengisi acaranya Karni Ilyas TV One, yaitu khususnya ILC, karena saya anggap dia tidak bertanggung jawab. Makanya anak buah Karni Ilyas terus memujuk saya supaya saya mau berbicara saya berbicara di di TV One. Saya nggak mau karena saya pikir dia tidak bertanggung jawab. Nah ini nih terulang kembali nih di TV One. Saya sudah dijadikan narasumber, sudah dibikin gambar-gambar seperti ini, layar ya,
flyer ya. Kemudian ada Susno Duaji, ada saya, ada Ito, ada Edi Asibuan, ada Televisi, ada Profesor Sibuan itu ya. Nah ini sudah menjelang menit-menit terakhir, sudah sampai di sini, tiba-tiba dibilang khusus Kamarudin dan Susno Duaji tidak boleh jadi narasumber gitu loh. Ini apa sih negara kita ini, lagi negara apa sih? Kita ini negara apa? Dikit-dikit teriak HTI, khilafah. Ini demokrasi kan sekarang? Ini di media loh ini. Ini media. Media itu mestinya berimbang juga. Media yang harusnya berimbang itu media, hukum. Dan ini TV One loh ini. Ini TV One yang kelihatannya berimbang. Lu lihat ini. Negara apa kita? Khilafah. Kan bukan demokrasi. Negara demokrasi tapi catatan demokrasi diintimidasi, diintervensi. Mana demokrasi? Mak pantas saja semuanya dipaksain, sampai vaksinasi juga dipaksain ya. Kenapa sih negara dan pemerintahan sekarang di bawah pemerintahan Jokowi ini kok sampai narasumber TV pun harus diintervensi gitu loh? Siapa sih pihak ketiga yang mengintervensi ini? Aneh kan? Jadi mau dibawa kemana negara ini? Jadi saya jadi terpikir juga saya mau memimpin revolusi untuk memperbaiki negara ini. Gas revolusi. Iyalah. Jangan mau lagi kita percuma juga kalau kita ngikutin sistem yang sekarang. Gua nggak percaya dengan sistem yang sekarang, PT 20%. Kalau PT 20%, berarti yang bisa mencalonkan itu cuma partai-partai yang duduk di DPR, itu yang punya kursi 20% dari total. Nah, untuk bisa dapat 20% dari total, itu ada pesanan oligarki. Jadi apapun partainya, gue udah nggak percaya. Ya sistemnya begini lagi. Apa saya mencalonkan diri aja jadi presiden atau wakil presiden, ya kok makin buruk lihat negara ini gitu loh. Tadinya saya nggak ada Bukan begitu kalau, tapi itu Pak Kamarudin ya. Kalau saya lebih ke arah, udahlah rubah dulu sistemnya begini. Kalau enggak oligarki lagi tetap. pikiran untuk itu, tapi setelah melihat perbuatan-perbuatan orang ini makin aneh, saya jadi terpikir apa saya mencalonkan diri aja jadi presiden dari independen, jadi begitu. Nggak bisa Pak, dari independen nggak bisa. Sekarang ini independen nggak bisa. PT 20% Pak. Udah digugat itu PT 20%. MK itu kan ipar Jokowi salah satu hakimnya. Yang nikah sama mantan jandanya Hari Mulyono almarhum. Irma mau jadi narasumber aja, mereka yang mengundang, yang membujuk-bujuk, sudah sampai minta waktunya setengah mati. Udah melewati macet yang luar biasa. Begitu sampai di gedung TV One, mereka mohon maaf dengan sangat menyesal tidak bisa mewawancari saya. Ini kan sudah terulang. Dulu 2016 ketika saya bela Putri Soekarno juga begitu. Saya jadi narasumber utama di TV One di ILC, sudah dibangun panggung yang sangat mewah. Tahu-tahu 5 menit sebelum tayang, karena Ilyas diintervensi, dia stres pergi ke kamar. Sampai hari ini tidak ada penjelasan, makanya dia undang saya terus, tidak pernah lagi saya mau. Ada pertanyaan, apakah ini sama dengan intervensi ILC? Apakah ini sama intervensi dengan ILC yang dulu kan jadi begini ya. Jadi saya berpikir sudahlah, kalau memang TV One begini mulai diintervensi, saya pun tidak mau lagi jadi narasumber di TV One sampai selama-lamanya, kan begitu. Saya pikir begitu, artinya supaya kasih pelajaran juga kepada mereka, jangan mudah diintervensi. Dan berapa duit saya sama Susno Duaji diuangkan untuk menghilangkan saya jadi narasumber, kan begitu, harus jelas juga gitu loh. Saya pikir gitulah kira-kira. Nah tuh, iya, ngilangin mereka jadi narasumber itu berapa duit ya? Siapa yang ngasih duit itu ya? Jangan Pak Kamarudin gitu, bisa ya? Iya. Aduh, ini TV One loh, catatan demokrasi loh katanya. Katanya catatan demokrasi nih. Mana demokrasinya, woi? Pernyataan saya, jadi ini biar masyarakat Indonesia tahu bahwa namanya doang kita Indonesia, nama channel ini catatan demokrasi, tapi tak ada
demokrasi. Nah, Jadi benar, Pak. kepada itu Irma Kita sama harus Edi Hasibuan juga nanti disuarakan itu di ruang apa? Di ruangan itu ya. Jadi saya sini datang hanya Sudah menunggu sampai itu di aja sini. karena itu tadi tidak percaya bahwa saya sama Susno Duaji Dibatalkan. dibatalkan kan kita. Betul. Betul. Luar biasa ya. Sama ketawa. Nah, Oke. itu tadi itu Kamarudin. Jadi kita di sekarang lagi di ILC dan saya tadi tidak percaya karena memang minta waktunya itu setengah mati. Lalu saya konfirmasi dengan Pak Susno dan ternyata memang Pak Susno dengan beliau ini berdua dicekal. Nah, nanti ini bukan hal yang sepele ya karena ini catatan demokrasi Yang tidak demokratis. yang sama sekali tidak demokratis. Anyway, nanti Inang ya revolusi mental, ya kan? Revolusi mental. Revolusi dan mental akhlak. katanya kan revolusi akhlak ini revolusi demokrasi. Ini toko Anyway, bersatu. Udah. nanti kita akan bahas lagi soal ini ya. Sayangan Inang, Horas. Horas Inang. Ya buat Luar biasa, ya. Inang dan Saya gigi di ILC dan saya tadi tidak percaya karena memang sehat-sehat. Ya, artinya gini. Ini harus ada pergerakan untuk bersatu gitu. Ini tadi ada kalimat keren dari Inang Irma Huta Barat. Revolusi mental, revolusi akhlak. Ini yang harus digaungkan. Ini yang harus digaungkan. Kita harus bersatu, Inang. Kita harus bersatu. Ya, mudah-mudahan kita bisa ngajak semuanya untuk bersatu ini. Gue rasanya udah pengen balik Jakarta dah ya. Gue akan coba hubungi Inang Irma. Dan ini pencekalan seperti ini, pembungkaman seperti ini ternyata nggak cuma dengan hukum guys, sampai ke media. Dan buat catatan demokrasi TV One, nggak malu apa pakai nama catatan demokrasi? Dan buat pemerintah Indonesia, negara ini negara apa sih Pak? Kan masih negara demokrasi. Kenapa seperti ini? Buat rakyat Indonesia mau diem aja lihat begini, mau terima aja, serah kalian. Gua harus support Inang Irma Huta Barat, Bapak Kamarudin, dan semua pejuang-pejuang kebenaran, termasuk Alvin Wim, Bambang Tri, Gus Nur, yang kita lihat sekarang ini pembungkaman di mana-mana. Babe nggak takut dibungkam, matiin dah. Iya, matiin, nggak apa-apa. Gue mati dalam berjuang, alhamdulillah. Gue begini bukan untuk dunia, sayang, jauh. Kalau untuk dunia, ya gue enak banget gue. Ada di sisi ono, ngejilat dikit tuh, udah dapet duit. Di sini, wah, di sisi kebenaran nih. Insya Allah tetap sabar kita. Tenang aja guys. Tunggu aja waktunya, nggak ada kekuasaan yang kekal. Kekuasaan yang paling kekal, kekuasaannya Allah SWT. Kekuasaannya Tuhan yang Maha Kuasa. Kita akan terus bersuara dengan kebenaran, karena kebenaran yang nanti akan membela kita. Itu aja dari gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Jangan lupa di subscribe channelnya Inang Irma. Nanti di deskripsi gue cantumin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo rakyat Indonesia yang mau berjuang bersatu yuk. Ayo bersatu, sudahlah, udah terlalu banyak ini. Ayo bersatu. Bismillah, bersatu sayang. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, nggak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada
meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatory vaksin. Dah, gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.